Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan NIM 05327003 dari UPPJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan tugas 3 keamanan jaringan. Untuk soalnya sudah kami buka. Tugas 3 melakukan praktikum Instruction Detection atau Prevention System, yaitu praktikum SNOT IDS. Untuk modul pedoman praktikumnya sudah saya download di sini. Lalu untuk persiapan, kami sudah menyiapkan 2 OS yang dibangun di atas VirtualBox. Lalu untuk bahan praktikumnya, untuk software WinPicapes, Snot, Notepad++, konfigurasi SnotConf, dan folder untuk rules itu juga sudah kami siapkan. Untuk tahapan pelaksanaan praktikum instalasi Snot, ini adalah topologinya. Ada VM1 dengan IP 192.168.4050/24. Ini berisi Snot, WinCap, dan Notepad++. Yang kedua, ini IP-nya 192.168.40.01/24. Ini berisi web atau telnet server. Untuk virtual mesinnya sudah kami install di atas Windows 7 sebagai berikut. Saya pastikan dulu IP-nya. Uh, 192.168.4050 sesuai dengan pedoman praktikum. Yang kedua, untuk VM yang ketiga, saya cek IP-nya sudah sesuai 192.168.40.201. Ini coba kita sambungkan coba kita ping ke 192.168.40.50. Sudah reply ya, artinya ini sudah terkoneksi. Jika dari VM1 Snot kita coba ping ke 192.168.40.201, ini juga reply, yang mana dua VM ini sudah saling berkomunikasi. Selanjutnya kita lakukan penginstalan aplikasinya, WinPicapes Snot. Kita lakukan instalasinya. Untuk installernya sudah kami siapkan di sini. Mungkin untuk proses instalasinya akan kami percepat. Untuk softwarenya semua sudah kami install. Kita pastikan dulu untuk Snotnya di drive C atau sesuai dengan lokasi yang ditentukan instalasi. Kita pastikan dulu Snotnya apakah sudah terinstall. Kita masuk ke folder C. Sudah ada folder Snot berisi file Snotnya. Selanjutnya untuk praktikum mode Snot, yang pertama kita mengaktifkan Snot dengan menggunakan mode sniffer. Hal ini dapat dilakukan menggunakan command prompt dengan menggunakan sintak berikut. Kita masuk ke VM1, lalu kita masuk CMD, kita pindah direktori cd Snot, lalu bin, kita masukkan perintah Snot minv. Ini sudah aktif untuk mode sniffernya.
kita coba ping dari VM3. IP-nya ping 192.168.40.50. Ini sudah berhasil karena di command prompt short-nya di sini sudah ada info IP dari VM3. Di sini sudah ada info 192.168.42.01, itu merupakan IP dari VM3. Kita lanjutkan setelah mode sniffer yang pertama. Yang kedua, kita menambahkan perintah v dan vd ya. Kita Ctrl C untuk mematikan. Kita coba lagi snort, kita tambahin D di sini, lalu kita enter. Sudah running untuk service node-nya. Kita coba ping lagi. Ini sama, sudah aktif, sudah ada informasi IP dari VM3, ini IP-nya, dan sudah ada balasannya ini ya. Selanjutnya, perintah selanjutnya kita menambahkan perintah VDE. Kita Ctrl C sini, kita tambahin snort VDE, lalu kita enter. Sama, ini sudah running paket snort-nya. Kita coba ping, sama ya, ini replay juga. Di sini sudah juga menginfo, sudah ada report ya dari snort-nya. Selanjutnya kita mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger, akan mencatat yang melewati jaringan tersebut pada suatu tempat penyimpanan. Jadi kita seperti mengaktifkan log pada snort di sini. Kita Ctrl C lagi untuk menghentikan servisnya. Kita samakan perintahnya, snort min dev min i, ini adalah foldernya snort log. Kita enter. Ini sudah running paket logging mode-nya sudah aktif. Kita coba ping lagi dari sini. Sudah kita ping, coba kita lihat folder lognya, snort log. Di sini sudah ada info lognya di sini. Ada 2 file, sebelumnya saya mencoba. Ini ada 2 file, ini berarti sudah berhasil untuk mengaktifkan snort dengan mode paket logger. Selanjutnya, mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network instruction detection dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Ini coba kita masukkan perintahnya kembali. Ini kita Ctrl C, lalu kita masukkan perintah snort min D min L C snort log spasi min C C T2 snort etc snort conf. Ini kita enter
praktikum konfigurasi snot. Ini berikut perintahnya. Gantikan file snot yang terdapat pada C snot etc dengan file snot yang sudah disediakan ke dalam folder tersebut. Gantikan folder preprox rule dan rule yang terdapat pada csnot pada folder tersebut. Kita yang pertama itu kita ganti ya file snotnya. Sebelumnya kita sudah siapkan snot installer, snot kita copy, kita masuk ke C snot etc, kita paste di sini, copy and replace, sudah terganti. Lalu untuk snot rules-nya semuanya kita copy, masuk ke folder snotnya, kita paste di sini, nanti akan konflik. Yes. Ini copy and replace, sudah tercopy. Lanjut, setelah tercopy, jalankan command prompt, masuk arahkan ke folder csnotbin. Arahkan, kita buka cmd dulu, terus arahkan ke snot lalu bin seperti ini. Kemudian eksekusi file snot dengan menggunakan perintah snot. Kita masukkan perintah snot lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Ini kita tunggu sebentar. Ini sudah muncul. Informasi IP-nya sama seperti yang ada di bahan praktikum. Sudah muncul. Setelah sudah muncul tampilan seperti ini, lalu selanjutnya nomor 4 ketikkan snot -w untuk melihat daftar alamat fisik, IP, nama device dan indeks network adapter yang terpasang. Kita Ctrl C, kita masukkan perintah snot min w gede. Nah, di sini tampil sesuai informasi ya. Ini ada indeksnya, lalu ada physical address-nya, ada MAC address-nya, ada IP-nya. Selanjutnya kita nomor 5 ini jika terisi satu adapter ya, tapi kita hanya ada satu adapter. Kita gunakan untuk praktikum ini, kita gunakan perintah untuk nomor 6 snot min dev min index 1. Kita enter. Anda akan melihat scroll tag dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet aktif dan operasional. Ini muncul ini ya, teks di dalam command prompt-nya. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya yang nomor 8, biarkan
tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke PC lainnya, misalnya ping ke IP yang web telnet tadi. Kita buka command prompt, lalu kita coba ping ke 192.168.40.201. Kita tutup. Biarkan tetap berjalan, aktivitas perintah ping akan tertangkap oleh Snort. Kita cari IP 201-nya di sini. Sepertinya kita harus mematikan IPv6-nya. Udah dimatikan. Kita coba disable, enable lagi. Coba kita ping 4201. Ini tidak muncul IP tapi muncul MAC address dari si device 201 C2C. Ini tidak muncul IP tapi di sini muncul MAC address-nya IP 201. Ini C2C di sini. Aktivitas dari perintah ping tersebut tertangkap ya. Lalu tutup kedua Windows command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alat sudah selesai. Snort sudah berfungsi dengan benar. Kita tutup CMD-nya. Berikutnya Anda menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snort. Ini kita perbarui konfigurasi Snort-nya. Kita masuk ke snort.conf, lalu kita ganti var home di sini, home net. Sebelumnya saya sudah ganti ini ya. Ini sudah sesuai dengan IP untuk VM satunya 192.168.40.50. Selanjutnya external netnya tetap ini tidak saya rubah. Lalu untuk role path dan yang lainnya saya sudah rubah. Ini saya coba search role path next. Ini sudah saya sesuaikan untuk posisi yang ada di folder Snort-nya. Lalu sudah ini saya simpan ya. Simpan hasil pembaruan file Snort. Sebelumnya menjalankan Snort, verifikasi dahulu file icmp info rules untuk menggunakan Notepad++. Lalu arahkan ke folder csnotbin. Kita arahkan kita buka cmd, kita sudah masuk ke snotbin, ketik snort ini, ntar mengeksekusi Snort menggunakan network adapter 1. Ini kita paste di Snort-nya, kita enter.
kita tulis aja sebaiknya. Snot min index 1 konsol min c snot etc snot config min l c snot min log min k as c. Sudah ini ya, sudah muncul inisialisasinya, sudah sesuai, tidak ada info fatal error di sini. Anda akan membuat simulasi pengiriman data terus menerus dari host 4201 ke aktivitas ini. Lalu kita buka ke VM3, lalu kita ping ke sini, ping 192.168.40.50 min t, kita enter. Nah, ini sudah reply ya, dan di sini sudah ada informasi IP 192.168.4201 ke 192.168.40.50. Selanjutnya, kemudian konsol pada misalnya menangkap aktivitas tersebut. Sudah ya, ini sudah muncul aktivitas ininya, komunikasi antara 201 ke 50, lalu mencatat dalam file log. Kita masuk ke folder log di sini, log ada IP 4201, kita enter. Nah, di sini ada file ijmp echo IDS, benar ya. Lalu kita buka pakai Notepad++, dan ini ada lognya sudah tertampil. Sini paket mencurigakan tertangkap di role ijmp info rules. Mungkin itu rangkuman praktikum tugas 3 keamanan jaringan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.